Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firdaus bin Alias dari kelompok 2 akan menyampaikan materi berkait dengan latar belakang perjuangan kebangsaan Indonesia. Yang pertama, sejarah pergerakan Indonesia mulai ditandai dengan terbentuknya organisasi-organisasi yang bersifat nasional. Organisasi-organisasi tersebut tidak lagi bernafaskan kedaerahan, yang mana sifat perjuangannya masih terbatas untuk membela atau melindungi daerahnya masing-masing saja. Namun, juga organisasi-organisasi yang bersifat nasional tersebut sudah mulai memiliki konsep perjuangan untuk melepaskan seluruh tanah air Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Kemudian, sebagaimana dituliskan oleh Salim mengenai organisasi atau gerakan rakyat umum, yang pertama yang sudah bersifat nasional. Seterusnya, penyebab timbulnya pergerakan nasional yang bersumber dari negeri ataupun internal antara lain digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, adanya tekanan dan penderitaan yang terus-menerus sehingga rakyat Indonesia harus bangkit melawan penjajah. Yang kedua, adanya rasa senasib sepenanggungan yang hidup dalam cengkraman penjajah, sehingga timbul semangat bersatu untuk membentuk negara dan timbul rasa ingin merdeka, bebas dari penjajah. Yang ketiga, adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri, menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air dan hak menentukan nasib sendiri daripada ditentukan oleh penjajah. Kemudian kita berpindah kepada perbedaan perjuangan rakyat melawan kolonial. Sebelum abad ke-20, perjuangan bersifat kedaerahan. Kemudian, tokoh atau pemimpin perjuangan mayoritas kalangan bangsawan atau ulama. Seterusnya, perjuangan hanya mengandalkan kekuatan fisik dengan senjata yang bersifat tradisional. Kemudian setelah abad ke-20, bentuk perjuangan rakyat melawan kolonial bersifat nasional kerana identitas sebagai sebuah bangsa mula terbentuk pada masa pergerakan nasional. Tokoh atau pemimpin perjuangan dari beragama kalangan nasionalis, ulama, sosialis, jurnalis, dan pedagang. Slide berikutnya menunjukkan bentuk-bentuk perjuangan melawan penjajah. Kemudian masa pergerakan nasional ada tahap pembentukan dari tahun 1908 sehingga 1920. Kemudian tahap non-kooperatif atau radikal dari tahun 1920 sehingga
1930. Kemudian tahap kooperatif, yang tadinya tahap non-kooperatif. Yang ketiga tahap kooperatif, yaitu moderat pertengahan, 1930 sehingga 1942. Kemudian perkembangan organisasi pergerakan nasional. Yang pertama, perkembangan organisasi pada masa awal pergerakan nasional, PUSI ataupun IP. Yang kedua, perkembangan organisasi keagamaan, ada Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, perkembangan organisasi pergerakan berbasis pendidikan. Yang keempat, perkembangan organisasi pergerakan wanita. Dan yang kelima, perkembangan organisasi pergerakan kesepemudaan.